dan teman-temanku mendapatkan tugas untuk mencari salah satu situs yang ada di Sumatera Utara. Dan kami mendapat bagian di Brastagi. Setelah aku mencari di Google, aku mendapatkan pengetahuan baru bahwa ada salah satu situs yang ada di Brastagi, yakni Rumah Pesanggerahan Soekarno. Setelah aku menemukan lokasinya, aku pun mengajak teman-temanku dan memberitahu mereka tentang keberadaan situs tersebut. Sebelum kami pergi, aku menyuruh teman-temanku untuk melihat video tentang tokoh Soekarno, kenapa bisa sampai ke Brastagi, dan kami mulai berpikir apa saja yang dilakukan oleh Soekarno di sana. Setelah kami melakukan diskusi, kami pun sepakat untuk berangkat pada hari itu juga ke situs tersebut menggunakan transportasi umum. Sanggerahan Soekarno berada di Desa Laugumba, Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Situs ini berjarak 45 km dari kota Medan. Situs sejarah yang ada di Kabupaten Karo, banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan situs ini. Salah satunya adalah situs rumah tahanan Bung Karno, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim yang ada di Brastagi, merupakan sebuah rumah yang pernah menjadi saksi bisu bahwa pemimpin Republik pernah ditawan oleh pihak Belanda. Keadaan situs rumah pengasingan Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Haji Agus Salim di Brastagi pada saat sekarang ini masih terawat dengan baik. Bangun rumah tersebut merupakan bagian apresiasi seni bangunan, masih membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan perhatian umum. Hal ini terletak pada kurangnya perhatian kita terhadap kesejarahan bangunan-bangunan yang mempunyai nilai penting. Dan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di rumah tersebut pernah ditawan 3 pemimpin Republik Indonesia, khususnya masyarakat Karo sendiri, dan guru-guru sejarah kurang memperhatikan nilai-nilai sejarah apa yang terjadi di sekitar mereka. Dan hal ini akan sangat disayangkan, mengingat situs ini kurang diperhatikan dan diketahui keberadaannya oleh masyarakat. Karya seni bangunan rumah pengasingan Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Haji Agus Salim adalah sebuah situs rumah yang mempunyai nilai-nilai sejarah. Dan betapa pentingnya peranan 3 pemimpin Republik ditawan dan diasingkan oleh Belanda pada saat itu. Namun kenyataannya, yang ditonjolkan dalam situs ini hanyalah Soekarno. Padahal ada 2 tokoh penting lainnya yang juga merupakan pemimpin nasional yang kurang tersorot di situs ini, yakni Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim. Pemanfaatan dan pelestarian diwujudkan dengan mengikut sertakan peran pemerintah dalam kegiatan pelestarian, sehingga peran pemerintah dapat mempublikasikan kepada masyarakat maupun wisatawan bahwa rumah tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan peninggalan benda-benda yang ada di lingkungannya, dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya, khususnya bagi masyarakat Karo. Dan peran guru sejarah dalam meningkatkan kualitas nilai-nilai sejarah sebagai media pembelajaran untuk anak-anak bangsa Indonesia, terkhususnya di daerah Karo itu sendiri. Partisipasi pemerintah dalam melestarikan rumah ini ada. Hal ini dapat kita lihat dari keberadaan rumah ini yang masih terawat dengan baik. Namun, dalam memfungsikan kunjungan nilai kesejarahan dan nilai-nilai penting yang ada di dalam rumah tersebut kurang dipublikasikan. Selain itu, pelangkat untuk mengetahui bahwa rumah tersebut adalah sebuah situs rumah di mana 3 pemimpin Republik pernah ditawan, tidak ada dibuat ketika kita memasuki rumah yang bernilai sejarah ini. Sehingga
banyak orang yang tidak mengetahui bahwa rumah tersebut adalah sebuah situs rumah pengasingan Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Haji Agus Salim. Rumah tersebut difungsikan untuk kalangan masyarakat umum dan dibuka untuk kaum terpelajar, maka rumah pengasingan dapat menjadi aset wisata sejarah lokal di Kabupaten Karo. Dan sejak tahun 2005 diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai mes yang menyediakan penginapan VIP dan penginapan biasa yang setiap minggunya dikunjungi oleh pengunjung dari daerah setempat maupun dari luar daerah Karo. Melihat bagaimana keadaan dari mes ini, kita jadikan sebagai refleksi bahwa situs ini kurang diangkat dan diketahui keberadaannya oleh masyarakat. Dengan adanya informasi yang kami berikan, semoga semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa ada situs yang sangat menarik di Kabupaten Karo dan memberikan pemahaman tentang bagaimana pengaruh bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia. Kami, Kelompok 2E Sejarah 2020, sekian dan terima kasih.